Selamat malam teman-teman. Ketemu lagi bareng kami di Free Taster Zoom tentang Creating My Life. Jadi Creating My Life adalah series 8 kelas ya yang sudah berlangsung kelas pertama dan kedua yaitu tentang Free from Fear, Suffering and Glory itu kelas pertama dan kelas keduanya Transformation with Gratitude. Nah, malam ini kita ada taster untuk kelas ketiga yaitu Creating Abundance in Life. Jadi kita masih ada 6 kelas lagi selain Creating Abundance, ada Joy of Choices, Am I Crazy or Do I Aware? Lalu ada Living in Present, Becoming Unstoppable, Hidup yang Damai dan Berdaya. Nanti di akhir Zoom, Dr. David akan menjelaskan secara singkat itu isi dari kelas-kelas tersebut gitu. Jadi supaya teman-teman bisa tahu, oh ini Creating My Life itu sebenarnya rangkaian isi kelasnya apa saja sih gitu, kontennya apa saja gitu. Jadi kalau teman-teman merasa terpanggil dan memilih untuk bergabung, silakan register. Dan kita di sini ada teman ada Hanifah Salim yang di kelas pertama Free from Fear, Suffering and Glory dan Transformation with Gratitude ikut kedua kelas tersebut. Dan saya mau minta nih Hanifah untuk sedikit memberikan testimoni. Boleh Hanifah? Boleh Mbak. Malam semua. Halo. Malam. Halo. Iya. Aduh, grogi. Iya, sebenarnya aku sempat nulis sih dari kelas yang pertama itu, aku bacain aja ya. Buat saya apa-apa itu, segala sesuatunya itu harus masuk akal. Semua itu harus bisa dipahami dengan pikiran ya. Sebenarnya kalau misalnya semua harus bisa diproses pakai pikiran, agak ngeri sih setelah belajar akses itu, karena ternyata akses ini justru malah gak usah dipikirin gitu, banyak itu gak usah dipikirin gitu kan. Setelah ikut kelas yang pertama kemarin itu jadi jauh lebih santai gitu ya, kayak kalau misalnya ada trauma, ada sesuatu yang keingetan di masa lalu, itu step-stepnya tuh jelas dan gampang gitu kan. Dokter David sempat bilang tuh, iya nih kalau buat yang lambat-lambat nih kayaknya ikut kelas ini cocok gitu. Saya sempat agak kok dibilang lambat ya, tar dulu. Sempat emosi gitu, tapi ternyata ada benernya gitu. Kalau segala sesuatu diprosesnya pakai pikiran, semua harus masuk akal, semua harus terpahami tuh memang jatuhnya jadi lebih lambat gitu kalau misalnya pakai tool akses gitu. Jadi setelah ikut kelas yang pertama, bersyukur banget karena jadi lebih lebih mudah gitu. Kita tinggal buat pertanyaannya, sadari energinya, selesaikan, setelah selesai bersyukur, dan cepat banget buat move on gitu. Nggak gampang terjebak sama sedih, kesel, marah, kayak gitu-gitu sih. Mungkin itu testimoninya. Jadi seru. Terus perjalanan gratitude-nya juga seru juga. Ternyata kita tuh bisa bersyukur sama hal-hal yang nggak diduga-duga gitu, kayak aku bersyukur hari ini kesadaranku bertambah gitu kan, jarang-jarang gitu itu tuh di-acknowledge dan di-hidup kayak gitu sih. Jadi kayaknya bakal lanjut sampai seri 8 deh. Yeay. Gitu. Jadi kalau yang belum ikutan, aduh sayang banget, cobain. Gak ada kata terlambat kok. Gak ada kata terlambat, yes. Ya, karena the whole series bisa ambil dari recording, jadi nggak pernah ada kata terlambat. Iya, benar. Terima kasih sekali Hanifah untuk testimoninya. Ya saya sendiri juga merasakan kalau tiap hari kita menuliskan gratefulness kita, itu energinya selalu expand. Gitu yang saya pribadi rasakan. Baik, malam ini terima kasih sekali lagi Hanifah. Iya, sama-sama Mbak. Oh iya, aku juga mau terima kasih juga udah bikin kelas ini dan udah bikin seri ini. Thank you for creating this class.
Sama-sama, thank you. Baik, malam ini di judul Creating Abundance in Life, kita ada Pak Paulus Triwahyudi, yang biasa dipanggil Pak PTW atau Pak Yudi. Oh, di situ dia Pak Yudi tadi namanya waktu masuk Pak Yudi, sekarang udah diganti PTW ya. Nama ngetopnya itu Pak PTW, Paulus Triwahyudi. Oke, beliau adalah praktisi penggiat bersyukur ya Pak ya, yang sudah malang melintang membantu banyak orang, termasuk masuk ke sekolah-sekolah untuk membantu anak-anak untuk menyadari untuk mempunyai rasa syukur yang selalu harus dilakukan setiap hari. Baik Pak, sebelumnya kita serahkan ke Dr. David yang akan memoderatorin malam ini. Silakan dokter. Halo, selamat malam. Hari ini ceritanya tentang Pak Yudi. Jadi semuanya kita undang Pak Yudi untuk berbicara tentang creating abundance in life. Karena saya yakin kalian pasti tahu artinya abundance. Berhubungan dengan berkelimpahan, berhubungan dengan keberkatan, berhubungan dengan materi, berhubungan dengan segala hal yang membuat hidup kita menjadi lebih mudah dan menjadi lebih happy. Dan semua itu kita bisa create. Jadi pada saat kita bertanya gimana caranya, itulah yang saya tulis di undangan email masing-masing bahwa dari 1000 langkah pertama itu rata-rata kita hanya bimbing 50 sampai 100 langkah pertama. 10 langkah pertama kita mulai dari kelas yang CML 1 dan CML 2, Free from Fear, Suffering and Glory, dan Transformation with Gratitude. Itu 10 langkah yang pertama. Sekarang ini kita mau ngelanjutin ke 10 langkah berikutnya. Jadi kita ini mau masuk di tahap langkah ke-11 sampai di langkah ke-20. Yaitu topiknya adalah Creating Abundance in Life dan juga Joy of Choices. Hari ini kita bersama Pak Yudi, kita akan banyak berbincang-bincang tentang Creating Abundance in Life. Dan yang mau bertanya, nanti ada siapkan waktu sekitar 30 sampai 40 menit, 8.30 sampai 8.40-an kita bisa tanya langsung dengan Pak Yudi. Oke Pak Yudi, untuk tempat dan waktunya kita persilahkan. Terima kasih. Halo semuanya. Ambil tempat posisi masing-masing, di rumah masing-masing tentunya ya. Oke. Kalau ditanya, ini Mas Anton dari mana posisinya? Anton Wibowo? Oke, belum on. Ya, selamat malam, Coach Yudi. Iya, di mana Mas Anton? Saya posisi di Blitar ini, Oke. Jawa Timur. Jawa Timur. Untungnya jawabnya di Blitar ya. Kalau ditanya, gimana posisi? Saya di rumah. Ya, Di rumah. Saya tahu rumahnya mana. Gitu kan. Di kamar ini, jadi belum nggak bisa menjalankan videonya. Oke, nggak apa-apa. Apalagi kalau jawabnya, iya, saya hadir di kamar gitu. Di kamar siapa kita nggak tahu. Itu pertanyaan yang membawa kita pada kesadaran. Di mana kita sekarang ini? Oke, hari ini kita akan membahas tentang creating abundance. Dan boleh share juga teman-teman, kita akan lebih banyak bercerita. Sharing pengalaman pribadi, sharing pengalaman teman-teman yang ada di ruangan ini, kemudian apa yang bisa saya gali dalam diri saya untuk memfasilitasi, sehingga kita semua lalu kemudian menemukan apa yang dimaksud dari abundance itu sendiri, kemudian kita ada di mana dan kita menuju kemana. Oke, jadi mari kita mulai. Saya akan mulai dulu dengan pengantar. Kalau kita ngomongin tentang abundance, mohon maaf kalau saya kelihatan melihat ke atas, itu bukan berarti saya tidak melihat Anda, saya melihat layar. Oleh karena kameranya itu dari bawah, jadi seolah-olah saya melihat ke atas. Ini desain kameranya memang buat ngegame. Jadi kita tidak sedang ngegame, atau sebenarnya kita sedang main game kita sekarang ini. Itu pengantarnya. Jadi begini dokter dan teman-teman semuanya, kisah tentang abundance, kisah tentang kekayaan, keberlimpahan itu sudah lama sekali terjadi gitu. Kalau di masa lalu
kita mengenang tentang sebelum prasejarah. Wih, sejarah. Panjang banget cerita kita. Kita pendekin aja. Di masa di mana kita belum mengenal teknologi, maka mereka yang kuat itu akan mengalahkan yang kalah, yang lemah gitu. Yang kuat mengalahkan yang kalah. Secara fisik tentu saja ya. Secara fisik kemudian mengalahkan. Kemudian di zaman berikutnya ketika kita ngomong tentang orang kemudian tinggal di suatu tempat, mereka yang memiliki tanah yang luas, mereka yang disebut orang yang memiliki kekayaan. Mereka yang nggak punya tanah ya kalah dengan mereka yang nggak punya kekayaan itu. Kemudian di zaman berikutnya industri, kemudian di zaman berikutnya informasi, dan sampai sekarang ini kita menemukan bahwa memang pertumbuhannya luar biasa. Setiap zaman itu selalu menuju pada kekayaan yang kita miliki, keberlimpahan gitu loh. Sampai di detik ini pun sekarang berapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu saya mengenal Zoom belum lama, 2 tahun terakhir ini saya kenal Zoom. Zaman dulu nggak ada, zaman 3-4 tahun yang lalu nggak kenal. Dan itu bagi saya juga sebuah keberlimpahan tersendiri, sebuah kekayaan tersendiri yang kemudian mendorong saya, mendorong pribadi, mendorong setiap kita untuk menemukan bahwa ada sesuatu yang kita miliki gitu. Dan itu semestinya mendorong kita untuk menjadi semakin menyadari bahwa kita memiliki sesuatu yang luar biasa. Dan yang menarik adalah itu sesuatu yang masih tampaknya di luar sana. Kalau tadi dibilang oleh Hanifah, Ibu Hanifah bahwa sayang ya teman-teman belum hadir di sesi yang kemarin. Tampaknya memang saya menyadari bahwa setiap kita memiliki waktu yang tepat untuk menemukan apa yang disebut sebagai keberlimpahan itu. Setiap kita. Mungkin kita mendengarkan orang lain, kok kayak gitu udah disebut keberlimpahan. Kok orang yang seperti itu sudah bahagia dengan apapun yang dia miliki. Memang situasi keberlimpahan diawali dengan pengalaman internal, kemudian kita bisa menyadari bahwa itu berkembang keluar. Maka kalau kita berbicara tentang gratitude sebagai sumber dasar saya membagikan materi tentang keberlimpahan, teman-teman yang ada di ruangan ini, berapa dari teman-teman yang sudah menjalankan atau mengerjakan PR kalau yang sudah ikut ya, atau yang memiliki kebiasaan membuat jurnal bersyukur? Boleh bagikan share-nya pengalaman yang sudah. Oke, ada Wahyu Puspita Rini. Selamat malam semuanya. Oke, boleh Dok, langsung ya? Iya. Boleh, silakan. Oke, terima kasih. Pengalaman pribadinya sih setelah dijalani rutin tulis jurnal Grateful, jadi melihat perkara-perkara yang lebih sederhana sebagai suatu hal yang luar biasa. Itu yang hal pertama yang saya rasakan gitu. Jadi padahal waktu dicatat ngerasanya kayak cuman gini aja kok saya syukurin gitu, tapi ternyata ketika dibawa keluar itu tuh setelah 90 hari kok jadi melihat segala sesuatu yang kecil, saya ngerasa aku laki banget gitu ngedapetin ini gitu. Jadi kayak orang melihatnya sebagai hal yang biasa, tapi saya melihat hal yang sederhana dan kecil jadi luar biasa, dan itu buat saya liberating banget. Karena apa yang nggak lebih menyenangkan dari melihat segala sesuatu sebagai suatu hal yang bisa kita syukuri. Itu betul-betul suatu hal yang saya rasa semua orang ingin ya. Jadi kayak kalau dulu ngelihatnya kurang ini, kalau sekarang aku beruntung banget ya hari ini ya. Kok kayaknya semua hal tuh jadi berkah buat aku gitu. Bahkan misalnya bannya kempes gitu misalnya, terus kepaksa harus mampir dulu ke satu tempat. Pikirannya jadi nggak berpikir, aduh bannya kempes nggak, tapi kayak, oh ini tuh bersyukur ya, bisa jadi ini penundaan dari sesuatu yang mungkin nggak baik buat aku gitu. Jadi kayak muncul berbagai macam berkat yang malah lebih banyak gitu. Jadi listnya malah tambah banyak. Itu yang saya rasain. Kayak mata grateful-nya jadi di-expand gitu Pak, diperlebar. Kalau dulu ngelihat cuma dari kacamata satu corong, sekarang kayak lebih lebar gitu. Itu sih yang saya rasain. Terima kasih. Terima kasih. Aku tidak sempat menyatat, ada banyak poin di dalam cerita tadi itu. Dan ada kata-kata yang menarik.
apa yang titik-titik gitu. Tadi saya mau stop di situ untuk diulang lagi, tapi ya udahlah, kita ada rekamannya, nanti kita lihat lagi ya. Dan bukankah kehidupan yang seperti itu kita merasa hidup berkelimpahan? Nah, itu tanda tanya dulu. Siapa lain yang angkat tangan dulu? Siapa tadi? Ada Siska angkat tangan tadi. Boleh Siska? Ibu Siska. Saya mohon maaf ya, saya biasanya panggil langsung nama orang gitu. Itu pengalaman di perusahaan yang lama begitu dipanggil nama orang langsung. Terima kasih. Ada 2 Siska nih. Oke, Siska yang sekarang ngomong silahkan. Oke, terima kasih. Sama seperti Ibu tadi, bahwa saya melihat segala sesuatu yang kelihatannya biasa-biasa saja, sekarang menjadi beruntung banget ya, it's very grateful things. Saya bersyukur untuk semua hal, bahkan untuk, kalau saya sekarang melihat bersyukurnya ke dalam, tanpa embel-embel apapun. Jadi, dan grateful itu mendatangkan banyak sekali keberlimpahan yang lain. Begitu Pak Yudi. Oke. Ya, rasa syukur saya setiap hari bertambah dan bertambah selalu. Oke. Nggak takut kehabisan. Nanti kalau udah disyukuri banyak itu nggak takut kehabisan. Enggak ya. Oke. Ini ada poin yang menarik ya dari yang Bu Wahyu tadi. Ketika menemukan sebuah pengalaman gembos banyak gitu, yang muncul adalah penundaan apa gitu kan. Kalau dari Bu Siska justru ada sesuatu apa. Kita bisa berangkat dari sesuatu yang kurang, yang dihindarkan, atau sesuatu yang akan bertambah. Kita punya pengalaman kan, ketika kita memiliki sesuatu, nanti kalau saya habiskan, dia akan habis gitu. Ternyata enggak loh. Ketika kita merasa bahwa semuanya itu terbatas, maka kita itu ya membatasi diri. Dan itu sesuatu yang sungguh-sungguh ada dan kita alami. Dan seseorang juga pernah mengatakan, nanti kamu nggak takut kehilangan, nggak takut kehabisan. Nggak. Bahasa negatifnya jangan khawatir. Itu kalau dibilangin bahasa negatifnya. Kan kita sering muncul dengan kata-kata yang jangan. Maka kalimat itu saya munculkan sekarang di awal. Jangan pernah khawatir akan kehabisan. OS-nya beda. Wah, OS-nya apa sih? Operating system-nya beda gitu loh. Kalau kita ngomongin tentang sesuatu yang terbatas, maka ya akan habis. Tapi kalau kita masuk ke operating system yang berkelimpahan, nggak akan ada habisnya. Anda nggak akan habisnya, bahkan bertambah. Infinite. Nggak akan ada habisnya. Tapi bagaimana saya bisa menemukan tiada batasnya itu? Kita dengarkan dulu yang punya pengalaman bersyukur. Saya boleh sebut nih, ya kira-kira siapa yang tunggu. Kita akan belajar dari Yulia Sari. Yulia Sari boleh buka mic? Iya. Oh iya Pak. Siapa ya? Ya. Oh Julia namanya? Bener saya nggak Pak? Iya Yulia. Oh ada yang mau cerita, tapi tahan dulu ke Yulia dulu ya. Ada Julia, ada 2 Yulia buntutnya Sari. Satu Joelia, satu Yulia. Ini saya apa siapa? Silahkan dua-duanya boleh. Silahkan dunia dua-duanya boleh. Oke. Ya, Pada akhirnya, Pak. Oke, silakan. Oh iya Yulia juga ya. Oke. Mohon maaf. Iya, tapi pakai ya. OE. Oke, yang pakai OE silahkan. Iya, terima kasih Pak waktunya. Pengalaman saya bersyukur itu susah untuk mengungkapkan dalam kata gitu, maksudnya Pak ya. Karena saya pertama kali dulu menuliskan rasa syukur setiap hari 10 itu ketika Dr. David kasih PR kita sebetulnya. Kasih PR waktu itu bulan tahun 2020 ya. Bulannya kalau saya nggak salah di April atau Mei gitu. Jadi sejak saat itu saya menulis dan tidak pernah bolong. Itu artinya kalau saya menulis selama 12 bulan, itu artinya saya sudah menulis setiap hari 10, satu bulan itu saya menulis 300 rasa syukur ya, kalau dikali 30. Itu artinya kalau dikali 12 itu sudah 4.600 syukur dan itu tidak pernah sama. Jadi saya sendiri rasanya amazing banget ternyata bersyukur itu bisa segitu dahsyatnya gitu. Karena tadinya saya nggak berpikir bahwa saya bisa bersyukur untuk segitu
banyak hal yang tidak pernah sama. Jadi syukurnya kan nggak boleh sama setiap hari gitu Pak. Dan sampai sekarang saya masih menuliskan itu, saya memang menuliskan. Jadi saya tidak catat di HP atau hanya diingat-ingat, tapi saya menuliskan setiap hari. Jadi sekarang sudah 2 buku, dan buku yang kedua udah mau habis gitu. Nah, yang saya pengalaman saya Pak untuk rasa syukur itu seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Siska dan Mbak yang sebelumnya, itu juga saya rasakan ya seperti itu. Jadi saya tidak mengulang yang itu, tapi saya ingin sharing sesuatu yang tadi Bapak sampaikan. Itu infinite, gak ada habisnya, itu betul. Bahkan saya sampai di kesadaran, makin masuk ke dalam, makin detail, makin dulu nggak pernah kepikiran gitu. Jadi saya bersyukur bahwa saya bisa berkedip loh. Hanya mengedipkan mata itu saya bisa, dulu hal yang saya rasa saya tidak pernah perhatikan gitu ya. Mengedipkan mata, menelan bahkan gitu. Kemudian merasakan dingin di kulit, itu sama sekali dulu lewat aja. Tapi sekarang tuh makin detail, makin masuk ke dalam, dan keberlimpahan tuh buat saya bukan hal yang spektakuler gitu. Tapi keberlimpahan itu sangat sederhana. So simple gitu. Jadi ketika bangun tidur saya membuka mata, dan saya bisa tidur nyenyak, kemudian saya bangun pagi dengan badan sehat, saya bisa duduk, saya pergi ke kamar mandi, saya ke toilet, itu keberlimpahan yang luar biasa. Menurut saya seperti itu, Pak. Jadi banyak hal-hal kecil yang menurut saya berlimpah rasa syukurnya justru dari yang kecil itu. Dan satu lagi yang saya rasakan, tidak selalu itu ada gitu ya. Tapi ada rasa bersyukur yang pernah saya alami yang tanpa reason. Jadi tanpa sebab, tanpa ada alasannya, tanpa apa, saya just kayak connect sama universe gitu, dan itu saya merasakan bersyukur yang saya tidak bisa sampaikan dengan kata-kata itu yang saya rasakan. Jadi itu Pak journey saya. Jadi saya bilang journey karena setiap orang punya journey yang berbeda, dan ke depan rasanya journey saya akan makin menarik gitu. Makanya saya sebut bahwa itu perjalanan panjang yang akan terus mewarnai hidup saya dan nggak pernah sama setiap harinya. Saya rasa itu Pak, makasih. Oke, dengan cerita yang terakhir ini kita bisa sudahi acara kita jam 20 sampai 25 karena kita sudah menemukan inti dari segala hal yang akan kita bicarakan. Begitu Dokter Dev? Loh kok di-courting? Yulia kedua kan? Belum. Oh, Yulia kedua belum ya, kita hanya kedua. Tapi keseruan kan? Keseruan apa lagi yang akan kita jumpai di sepanjang hari ini? Itu keberlimpahan. Keren kan? Oke, memang moderator kita itu tugasnya memang PR-nya banyak. Kadang-kadang sadis juga kan? Kalau yang belum tahu segera ikut kelas beliau biar ngerasain betapa biar ngerasain gitu. Yang ngerasain, belum ngerasain apa sih? Disuruh 10 gitu kan. Tapi ya itulah. Ya bersyukurlah ya Bu ya. Pernah sempat dikejar-kejar nggak sama Dokter David? Enggak, karena saya rajin sih Pak. Sejujurnya Oke, saya, syukurlah. Maksudnya saya acknowledge saya rajin dan nggak pernah bolos. Oke, jadi Dokter David nggak pernah seterap saya, nggak pernah. Oke. Syukurlah ya. Bagi yang pernah seterap itu syukurnya 2 kali lipat. Karena apa? Anda yang tahulah maksud saya ya, yang pernah diserap. Oke. Lanjut Yulia yang kedua, silakan. Wah, kayaknya pengalamannya mirip-mirip ya, jadi saya nggak perlu kasih komen lagi deh kayaknya. Tidak ada pengalaman yang sama. Setiap kita punya pengalaman yang unik. Itu alasannya kenapa kita di ruangan ini. Iya. Oke. Garis besarnya memang betul Pak PTW bilang tidak ada yang sama persis. Yang saya bilang adalah garis besarnya mirip-mirip, dan yang saya alami itu saya selalu mengambil sisi terang dari apa yang bisa saya lihat dalam fenomena-fenomena yang terjadi dalam hidup saya keseharian. Jadi
dan membantu saya untuk menjadi lebih terbuka akan kemungkinan-kemungkinan baru gitu, dan ya menarik sih bersyukur itu kalau menurut saya. Begitu. Begitu saja sharing saya. Kenapa pakai sih kalimatnya? Menarik sih gitu. Sih itu ada apanya ya? Boleh cerita sihnya? Sebenarnya sebelumnya itu nggak pernah kepikiran gitu loh, dan dulu itu pernah dikasih tahu mesti bersyukur, mesti begini, mesti begitu, dan ternyata memang benar setelah saya ngalamin sendiri dan experience sendiri berbeda gitu, dan memang apa yang disampaikan itu betul begitu. Jadi tidak hanya mendengarkan dan mengetahui, memahami, tapi menjalani, mengalami sendiri itu yang membuat itu berbeda gitu loh. Dari saya sih gitu aja. Iya kan, Dok? Udah selesai kan cerita kita? Semuanya pengalaman yang mirip-mirip. Jangan percaya pada cerita mereka. Itu kata jelasnya. Jangan pernah cerita. Jangan membeli ceritanya orang lain. Setiap Anda harus alami sendiri. Alami sendiri. Kalau Yulia yang nggak pakai OE, pernah menemukan cerita, kamulah bersyukurlah, apapun kondisinya bersyukurlah, ketabrak mobil bersyukurlah, punya cerita yang sedih bersyukurlah, semuanya disuruh bersyukurlah. Tapi orang yang nyuruh bersyukurlah itu nggak ngerti. Lo nggak ngerti sakitnya gua, lo nggak ngerti, nggak dipahami. Nggak, orang bisa jadi nggak kayak gitu. Dan kita menemukan bahwa setelah kita ngalamin sendiri bahwa bahasa saya ketubuhan, tubuh kita ngalamin sendiri apa itu maknanya bersyukur, kita baru menyadari bahwa bener ya, ternyata bersyukur itu seperti itu. Dan saya menemukan ada beberapa kata kunci yang mesti ke depan kita mulai pelajari. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Kita ngomongin walaupun itu pengalaman kecil, jangan salah. Berarti benar kan? Tidak ada pengalaman besar, pengalaman kecil. Kalau kita menemukan diri ke dalam, itu semua sesuatu yang dahsyat luar biasa. Kalimat itu saya munculkan juga untuk mempertentangkan kondisi di luar sana. Orang selalu bilang, kamu kayak gitu doang aja disyukuri. Kayak gitu doang aja disyukuri. Enggak. Begitu kita masuk ke dalam pengalaman yang enggak berbatas ini, yang infinite itu segala sesuatu itu menjadi indah. Dan tadi sempat disebutkan bahwa apalagi yang bisa, saya mencoba tadi merekam apa yang dibilang Bu Yulia yang pakai OE. Ada kalimat yang indah sekali tadi. Apa yang titik-titik gitu, terus kemudian ada syukurnya gitu deh. Itu menjelaskan, mengekspresikan banget bahwa segala kehidupan ini itu sebuah keberlimpahan. Nah, saya mau menarik tentang creating. Halo? Masih jelas. Halo? Oh, masih terdengar tapi saya oke. Masih tenang saja. Oke, terima kasih. Sampai di mana tadi? Saya tuh kucing lewat aja bisa memotong kesadaran saya, apalagi internet down. Oke, saya mundur sebentar. Sampai creating. Oke, sampai creating. Terima kasih. Creating sebelum creating apa? Oh, enggak. Sampai creating. Creating keberlimpahan itu ya kondisi di mana semua dalam tanda kutip seolah-olah sudah tersedia. Ini pernyataannya tadi dihantar oleh Bu Isti bahwa dulu saya menemani sekolah-sekolah, kemudian menemani guru-gurunya, kemudian menemani orang tuanya yang sekolah di situ. Itu karena kondisinya ya memang realnya adalah habis kita semua di ruangan ini merasa berkobar-kobar. Oke, berarti bersyukur itu seperti ini. Berarti aku juga bisa menemukan pengalaman itu. Kemudian saya akan menyimpan pengalaman yang diceritakan orang lain dan pengalaman yang aku juga sadari ini kemanapun saya pergi. Tantangannya adalah ketika kita tutup sesi ini, kemudian kita keluar ini, ngelihat cucian di luar itu sudah langsung, waduh, apa yang harus mesti dilakukan? Kemudian melihat ruangan masih berantakan gitu, atau melihat apapun di luar sana kemudian mengubah kondisi perasaan kita, kondisi yang ada di dalam diri kita, maka seolah-olah bayangan keberlimpahan, bayangan diri yang berdaya itu langsung hilang, sudah selesai gitu. Lalu seolah udah selesai gitu. Padahal baru saja saya menemukan semangat spirit
keberlimpahan, pemberdayaan diri yang luar biasa gitu. Tapi keluar dari ruangan itu udah selesai. Sama seperti pengalaman-pengalaman teman-teman yang berada di ruangan motivasi gitu. Pada saat berjumpa dengan orang-orang itu rasanya semangat banget gitu. Tapi kemudian selesai sesi, seolah-olah itu semua hilang gitu. Nah, keberlimpahan dari versi gratitude itu adalah bagaimana kita bisa menahan semakin lama perasaan bersyukur itu, keterhubungan kita, seperti tadi Kak Yulia sempat ceritakan, nggak ada alasan loh. Tiba-tiba saya menemukan bahwa aku merasa nggak ada alasan untuk bersyukur dan terhubung dengan semesta raya gitu. Tiba-tiba aja nangis gitu loh. Apa alasannya? Nggak ada. Kondisi di mana saya stop dulu di situ. Kondisi di mana titik-titik gitu kan nanti tulisannya ya. Ada beberapa orang yang menceritakan ke saya ketika mereka menemukan pembelajaran dan pengalaman di jurnal bersyukur. Selama ini dia takut mati. Takut dengan kematian. Ada pengalaman yang menghantui gitu loh. Dan itu sangat membekas gitu loh. Yang menarik adalah kemudian waktu itu nggak ada cerita apa-apanya. Beliau bercerita bahwa kayaknya aku mati pun siap gitu. Kematian itu kan sesuatu yang sangat ditakutkan oleh banyak orang dengan alasan apapun. Tapi ketika menemukan bahwa ketika aku berada di rasa bersyukur yang luar biasa ini dan bisa menahan kondisi bahwa segala semuanya itu cukup, bahkan berlebih untuk kehidupan saya, dia merasakan bahwa seolah-olah selesai. Selesai itu artinya apa? Kondisi di mana Tuhan mencukupkan segala hal yang aku butuhkan. Dan durasi waktunya enggak hanya pada saat perjumpaan seperti ini. Tetapi dia membawa perasaan, membawa suasana batin itu di sepanjang kehidupannya. Sehingga apa yang terjadi? Segala sesuatu yang kecil-kecil, yang kita sebut sebagai kecil itu tampak luar biasa. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Keseruan apa lagi yang akan aku jumpai di sepanjang hari ini? Salah satu bentuk ekspresi dari keberlimpahan itu. Tidak ada yang, kalau sebutan selama sebulan terakhir ini saya menemukan, bersyukur itu kan hari baru. Bersyukur atas hari baru. Dan bersyukur atas hidup baru. Bersyukur atas berkat baru. Itu kan sesuatu kalau kita mau didramatisasi, itu kan sesuatu yang nggak jelas. Yang kalau mau bombastis kan sesuatu yang chaos. Sesuatu saya nggak ngerti besok saya mau ngapain gitu. Tetapi kenapa ada ketenangan yang luar biasa di sana? Kenapa ada sesuatu yang membuat kita, apapun yang nanti akan terjadi, aku percaya ada sesuatu yang menghantar saya pada keseruan yang luar biasa itu. Dan ini hanya kita bisa menemukan dalam pengalaman ketubuhan, pengalaman pribadi kita. Nggak bisa kita mendapatkan cerita dari orang lain. Sampai di posisi itu. Maka kalau dalam jurnal bersyukur, kita selalu ngomong lewat panca indera itu yang paling gampang. Panca indera itu menghantar kita kepada proses ketubuhan. Dan ketubuhan itu selalu present. Oh, dokter mungkin beberapa hal seperti ini bagi teman-teman yang nggak ikut di kelas 1-2 mungkin agak di tester mungkin nanti perlu melihat lagi kali ya. Supaya nanti bisa dihantar sebagai pengantarnya gitu. Bisa. Bisa ya. Karena ada beberapa informasi yang kita sudah sampaikan di kelas 1-2 dan testernya 1-2. Jadi memang semua seri kelas dari 1 sampai 8 dan testernya itu saling berhubungan dan saling berkesinambungan. Memang kelasnya ada di kelas utamanya 1-2 dan 3-4. Kita ini baru testernya, jadi baru info tentang apa sih kelasnya. Nah, tapi detail-detailnya nanti semua ada di kelas. Jadi untuk teman-teman yang
bersedia untuk belajar, bersedia untuk mulai melangkah, dan bersedia untuk memulai seri bersyukurnya dan perubahan hidupnya, boleh kontak sama Siska, nanti bisa beli kelas dari kelas nomor 1-nya. Oke, terima kasih, Dok. Dan sebagian kita belajar dengan cara Dr. Dev, 10 hal yang disyukuri setiap hari berbeda. Sebagian dari kita belajar 5 hal yang disyukuri setiap hari, nggak boleh putus juga, halnya boleh sama. Dan jangan pernah mempertanyakan sesuatu yang di luar sana. Kenapa ini, kenapa itu, jangan pernah. Karena apa? Utamanya adalah di dalam diri Anda. Utamanya ada di dalam diri Anda. Dan bersyukur tidak mengubah sesuatu yang di luar sana. Tidak pernah. Tidak pernah. Anda bannya bocor, kemudian bersyukur, bannya dia plup, langsung nggak bocor, nggak bisa. Tidak bisa. Itu bagian bocor tetap ban bocor saja. Tetapi bahwa Anda bisa menemukan sesuatu di dalam proses pembelajaran itu, Anda bisa menggali kedalaman diri Anda, ada refleksi yang luar biasa yang Anda temukan, itu adalah kekayaan Anda. Dan bersyukur, dan segala hal itu, kebaikan Anda itu tidak akan pernah ada habisnya. Tidak akan pernah ada habisnya, dan semakin bertambah, dan semakin bertambah. Tidak ada yang besar, dan tidak ada yang kecil. Apakah, nah ini kata kunci yang menarik, apakah ketika tidak ada sesuatu yang penting, kalau semuanya lalu menjadi seimbang, dan tidak ada yang penting, kata kuncinya nggak ada yang penting. Karena apa? Pikiran kita selalu terfokus pada yang menurut kita itu penting. Yang menurut kita itu penting. Pertanyaannya, kalau kita ngomong tentang uang, apakah uang penting bagi Anda? Atau apakah uang Anda abaikan? Ataukah relationship Anda pada pasangan Anda anggap penting? Atau Anda abaikan? Saya tidak tahu. Tetapi begitu ada banyak hal yang Anda anggap selama ini penting, kemudian Anda turunkan dan semua sama, maka hal yang tampaknya Anda abaikan dan yang tidak penting, dia akan muncul ke atas. Dan pengalaman saya selama ini saya menganggap uang adalah bagian yang saya anggap penting tapi saya abaikan. Karena ada nilai-nilai, value-value yang berkaitan dengan uang itu sangat-sangat kotor, sangat-sangat buruk, sangat-sangat tidak bagus. Sehingga itu saya anggap tidak penting. Dan jurnal bersyukur mengantar saya untuk melihat segala sesuatu as it is sebagaimana adanya. Ketabrak motor, ya ketabrak motor. Tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada yang salah dengan itu. Saya memiliki hubungan yang buruk dengan uang. Tidak ada salah dengan itu. Itulah faktanya. Kemudian saya interesting point of view. Bahwa itu punya saya. Kemudian ya saya selesaikan dengan situ. Dan apa yang terjadi ketika semuanya itu menjadi sama, menjadi tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, tidak ada yang terlalu penting, tidak ada yang saya anggap signifikan, dan semuanya itu menjadi indah. Saya bisa melihat segala sesuatu dengan apa adanya. Dan segala itu kemudian bermunculan apa yang menjadi perhatian yang harus saya perhatikan. Energi saya akan mengalir kemana, itu lalu saya akan ikuti. Dan amazingnya di sana, apa yang selama ini saya abaikan, kemudian menuntut dalam tanda kutip untuk diperhatikan. Ruang-ruang di mana yang selama ini saya tutupi, kemudian pintu-pintu menjadi terbuka. Dan seperti Bu Yulia cerita, pintu-pintu terbuka dan saya nggak ngerti lagi dari mana ini, alasannya apa, dan saya tidak perlu bertanya sekarang ini. Apa alasannya? Nggak perlu. Nggak perlu saya bertanya. Apa alasannya? Atau saya mencari jawaban atas alasan itu. Saya lebih akan bertanya dengan pertanyaan. Ketika ini terjadi dalam diri saya, pintu mana lagi dalam diri saya yang bisa saya buka? Keterampilan apa lagi yang saya bisa munculkan untuk mengakses pintu-pintu yang sekarang terbuka? Sesuatu yang di dalam diri saya. Dan itu amazing banget. Dan sekali lagi, jangan pernah percaya apa yang saya omongkan sampai Anda sampai di sana. Sampai Anda menemukan itu. Dan kemudian menyatakan bahwa benar, berarti yang dibilang coach, berarti yang dibilang Dr. Dev, berarti yang dibilang Pak TPTW itu seperti ini yang dimaksudkan.
Oh, jadi begitu yang dimaksudkan. Tetapi sebagai informasi adalah seperti apapun yang diceritakan oleh teman-teman kita yang men-sharingkan lagi. Dan saya menyadari itu. Saya menerima itu. Saya acknowledge terhadap seluruh pengalaman itu. Tidak ada yang sama pengalamannya, tetapi dalam sisi ilmu pengetahuan pasti kita bisa membaca pola-polanya. Ya kan? Oh, tadi dirumuskan Julia, wah, ya mirip-mirip lah, kayaknya garis besarnya sama gitu kan. Tetapi sejatinya masing-masing kita punya pengalaman yang unik dan spesial. Dan yang menarik adalah Anda yang baru mengenal malam ini, dalam ukuran dunia, Anda bisa melesat, tiba-tiba, loh, kok dia lebih cepat dari saya? Padahal kemarin dia belum apa-apa, baru ikut kelas. Dan dia nggak ikut kelas 1-2. Kok dia bisa begitu? Kok ceritanya? No. Dan jangan pernah membandingkan. Karena apa? Setiap kita punya pengalaman yang unik dan spesial. Jadi nggak ada yang sayang ya. Kalau kok saya kemarin nggak ada di sana ya? Tentu saja itu ada ceritanya. Oke, lah waktunya sudah kelewat. Silakan. Ada yang mau bertanya nggak? Oke. Ini seru banget soalnya. Dan saya yakin kalian kalau merasa bingung itu normal. Yang namanya nonton cara memasak, kalau belum pegang kompor, belum pegang telur, belum pegang sotil, belum kena minyak, pasti bingung. Nanti sudah pegang sotil, sudah pegang wajan, oh alah, begini caranya. Nah, nanti jadi chef. Sama, semuanya memang dalam pikiran kita terasa, aduh kok kayak susah ya. Tapi itu memang distraktornya. Jadi pada saat kita mau merubah hidup kita jadi lebih baik, kalau kamu ngerasa, duh kok kayaknya sulit ya, duh kok kayaknya susah ya, saya cuma bisa kasih bocoran. Justru sebetulnya akan gampang buat kamu pada saat kamu melangkah. Karena apa? Rasa susah itu adalah bukti bahwa kamu punya power di belakangnya. Jadi apapun yang tertutupin oleh rasa takut dan rasa susah, artinya kamu punya karunia terhadap itu. Jadi kamu pengen happy, tapi mau ngelangkah, duh kok kayaknya takut ya, kok kayaknya susah ya, berarti kamu punya karunia happy. Kamu pengen berkelimpahan, terus kamu mau melangkah, duh kok kayak rasa takut ya, kok rasanya kayak susah ya, berarti kamu punya berkelimpahan, itu sebagai karunia. Pertanyaannya adalah, apakah kamu mau menggunakan pikiranmu sebagai penjaramu, atau kamu menggunakan kesadaranmu untuk mengeluarkan kamu dari area situ. Itu yang kita selalu bilang, choice, pilihan. Ada yang mau bertanya nggak? Ya, Ayesha, silakan buka mic-nya untuk bertanya. Selamat malam, salam kenal. Saya Salam Ayesha. kenal. Malam. Saya baru pertama kali join, kebetulan saya diajak sama kakak saya yang ada di sini juga. Ya. Yang mana? Bu Ayesha praktisi energi apa? Kenapa? Bu Ayesha praktisi energi apa? Saya terus terang saya belum terlalu paham mengenai praktisi energi. Ya. Cuman hari ini saya banyak ngobrol sama kakak saya, Kak Sisi, ada di sini sih. Yes, dengan segala permasalahan kehidupan ya. Tadi menarik apa yang dikatakan bahwa kita itu harus kalau kita ingin mengambil choice, artinya kan ada satu langkah besar yang harus kita ambil ya dengan with any cost, istilahnya seperti itu ya. Cuman kan bagaimana sih kita tuh untuk mengukur bahwa kita tuh punya power sebenarnya. Tadi dikatakan bahwa sebenarnya kita punya karunia untuk melangkah itu. Artinya potensi kita tuh ada kan untuk melangkah ke situ. Tapi yang sering terjadi sepertinya kita ini kayak kalah sebelum berperang. Emang. Mungkin ya ini mungkin ini yang itulah saya alami. distraktor yang saya bilang. Baik. Ya, jadi kita cara ngukurnya power kita gimana? Iya. Sebelumnya saya pengen tahu apakah pernah berlatih latihan apapun yang berhubungan dengan energi. Meditasi termasuk di energi, Reiki termasuk di energi. Ada beberapa karakter olahraga yang termasuk di energi. Yoga olahraga, mungkin. Pernafasan yang dipakai ya. Pernafasan. Ya. Oke. So sekarang coba
Diam, relax, dan tanya diri sendiri seberapa powermu. Kalau seandainya dalam hitungan angka dan 1000 adalah angka yang paling besar, please cek diri sendiri seberapa besar powermu. Pada saat saya katakan angkanya dan pada saat titik itu terasa light, artinya badanmu masih setuju dengan itu, tapi begitu mulai kerasa heavy, artinya badanmu udah mulai nggak setuju dengan itu. Oke, paham? Oke. Ya, sekarang cek dirimu sendiri, Bu Ayesa, seberapa level powermu? Apakah di 10, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 600, 700. Mana yang kerasa mulai nggak nyaman? 700. So it's that simple. Oke. Oke. Dan sementara ini dengan power yang kamu udah sadari kamu pegang di 700, seberapa besar kamu mengakses 700 ini? Kalau dengan 100%, seberapa besar kamu mengakses semua tentang dirimu? 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%. Di mana terasanya mulai nyaman dan mulai tidak nyaman? 10 sudah mulai tidak nyaman. Berarti dari 700 yang kamu miliki, baru pakai 70. Oke, baru 10% ya. Mau dipakai nggak? Harus dipakai. Cuman harus harus. Tapi yang namanya dipakai itu belajar untuk mengenal diri sendiri, berhenti untuk menggunakan pikiran sebagai jebakan, dan latihan untuk keluar dari situ. Memang mesti latihan. Dengan ini, yang gangguan yang paling sering terjadi adalah apa yang kita pikirkan belum tentu sesuai dengan misalnya sekitar. Judging-nya dari hakim-hakim dadakan dari sekitar. Ya, itu baru yang ada di kuping. Yang ada di kepalamu lebih banyak. How many voices yang kamu sering dengar dan kamu selalu merasa terganggu dengan wrongness of me? Banyak sih. Artinya, secara nggak sadar, kamu menggunakan kemampuanmu untuk menghalangi dirimu maju. Bisa disebut selfish begitu? Tidak. Tapi ibarat radio, kamu nyalain sinyalnya dan kamu nggak ngerti radiomu jalan. Baik. Jadi sekarang ayo belajar latihan, seberapa kuat kamu punya pemancar, seberapa kuat kamu punya penerima, dan bagaimana cara pakai kemampuan ini. Karena manusia kalau tidak belajar, semua sistem syarafnya sama, semua kemampuan dasarnya sama. Salah satu kemampuan yang paling keren, tapi juga paling mengganggu adalah kemampuan perceiving. Yaitu mampu menangkap, menyadari, dan merasakan semua pikiran, perasaan, dan emosional orang lain di sekitarmu. Yang paling blow on, gak bisa pakai adalah 10 meter radius. Standar 10 kilo. Mahir 1 benua. So how big are you? Yang jelas saya nggak ngerasa kamu di level kilo. Oke, jadi setiap kali kamu mulai ngerasa bahwa too many faces di dalam kepalamu, ayo latihan. Itu latihan gampang, tapi memang harus dilatih. Kayak kita belajar nyetir bom-bom kar aja, jangan dibiasain tubruk-tubrukan, biasain untuk tidak nubruk justru. Iya. Gitu. Ya. Nanti kontak sama Siska, ayo kita belajar. Akan lebih baik kalau kamu bisa belajar akses, dan akan lebih cepat kalau kamu bisa memahami dari kelas CML, karena CML ini memang didesainnya hilangkan judgementmu terhadap lamban dan cepat, ya, karena bukan maksudnya lamban itu jelek, tapi CML itu memang didesain untuk yang belum pernah belajar sama sekali dan butuh kedetailan dan bimbingan.
Jadi memang diterangin satu-satu, ini langkahnya, dikasih waktu latihan. Tapi kalau diakses itu betul-betul kamu diperlakukan kayak orang dewasa. Jadi ini bukunya, ayo latihan, mau latihan bersama silahkan datang ke kita. Nah, nggak semua orang itu karakternya udah kayak begitu gitu. Karena kita terbiasa dari SD sampai kuliah semuanya disuapin. Jadi udah waktunya juga kita belajar untuk gali sendiri, belajar sendiri. Nah, tapi untuk proses perubahannya kita support di kedua belah pihak. Jadi di CML aku siapin, aku ajak untuk mandiri, di akses juga udah langsung disiapin kamu mandiri. Jadi di mana posisi yang nyaman buat kamu untuk belajar, just choose and start. Baik. Oke? Oke, thank you. Yes. Oke, bersyukur punya Sisi sebagai Thank you, Kak saudara Sisi. Yes, thank you Kak Sisi. Setiap kita bisa menjadi berkat, bahkan hanya sekedar informasi. Dan informasi yang kemudian kita tanyakan ke dalam, kita tinggal tanya saja. Ada informasi apa, ada sesuatu yang dalam diri saya apa, yang untuk bersedia melakukannya. Sederhana sih, kalau mau melihat betapa kita itu apa sebutannya masih terbatas dalam banyak hal. Pilihan-pilihan kata misalnya, aku harus gitu. Itu kan sesuatu yang simple. Bagi sebagian kita di ruangan ini, pilihan kata itu sudah menggambarkan sesuatu. Harus, sih gitu kan. Aku mau sih gitu. Udah ada sesuatu yang bagi Anda itu menjadi oke. Ini mengingatkan saya bagi teman-teman, nggak ada pilihan lain untuk datang di minggu depan ya. Minggu depan. Minggu depan ini nggak ada pilihan. Anda mau lari kemanapun pasti akan dicari-cari. Oh, saya catat kalender. Anda pastikan ada di sana. Sesuatu yang luar biasa sedang menunggu sesuatu yang luar biasa. Itu pilihan. Joy of pilihan itu keren banget. Keren banget. Beneran keren. Nggak ada yang buat Anda harus tapi Anda bersedia melakukannya. Bersedia. Membicarakan tentang, yuk kita melakukan bahasa Jerman kuno yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, apa dok terjemahnya dok? Jerbasuki Mawabeo itu kan Jerbasuki. Apa yang diterjemahkan ya? Mawabeo itu iya. Sisi, aku fasih dengan itu tapi kok lupa. Yang Jerbasuki Mawabeo. Jerbasuki itu kalau Anda mau hidup mulia, hidup sesuatu yang besar, itu selalu ada bayarannya untuk itu. Itu Anda boleh tanyakan, apakah demikian adanya? Apakah bayarannya harus uang? Atau ada sesuatu yang lain yang hanya saya perlu, aku bersedia melakukannya. Ya, jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa kuno, Jerbasuki Mawabeo, semua keberhasilan membawa ada biayanya. Tapi sebetulnya pada saat kita belajar tentang awareness, biayanya cuma satu, kebersediaan. Yes. Nah, jadi pada saat kita tidak melihat bahwa kebersediaan itu adalah sebuah titik awal dari perubahan, inilah yang membuat kita jadi tidak pernah bisa pilih, terus stuck, tidak pernah mau berani melangkah, karena memang dari awal tidak mau milih, terus pakai segala macam alasan. Dan berkelimpahan itu dok, awal semuanya ketika kita bersedia. Maka Anda ditanya, bersediakah Anda menjadikan titik-titik sebagai titik-titik Anda? Gitu. Bukan maukah Anda, enggak. Bersedia, artinya apa? Anda menerima segala hal yang terjadi pada entah pasangan Anda, entah pilihan yang Anda tawarkan, itu Anda bersedia. Dan semua hal Anda tinggal bertanya. Ketika menemukan Anda merasa bahwa saya tidak tahan lagi, Anda bukan tidak tahan pada orang di luar sana, tetapi Anda tidak tahan pada pertanyaan yang Anda ajukan pada diri Anda sendiri. Berkelimpahan, semuanya kita sudah memiliki, sudah ada di dalam sana. Tinggal bagaimana Anda mengaksesnya. Ya. Dan lucunya, mau nikah, betul kalimatnya. Apakah Anda bersedia? Iya. Tapi urusan kerja, urusan cari duit, saya harus. Nah, itu lucu.
Yes. Ya, bukan saya bersedia menerima uang, bukan saya bersedia mendapatkan uang, bukan saya bersedia untuk jadi kaya, tapi saya harus. Jadi akhirnya bikin jebakan buat diri sendiri. Ada pertanyaan enggak? Iya. Dokter, saya mau tambahkan sedikit. 1 menit. Silakan. Jadi tentang pikiran, Anda bisa, oleh karena pikiran kita itu yang luar biasa itu, kita bisa dijebak oleh pengalaman memori di masa lalu, atau satu lagi kita dijebak oleh kekhawatiran masa depan. Bersyukur, berkelimpahan itu ada di masa sekarang ini. Jadi jangan gunakan pikiran Anda, perasaan Anda, tubuh Anda yang Anda miliki ini untuk mengkhawatirkan apa yang akan terjadi. Tetapi dengan kesehatan yang Anda miliki, dengan keberlimpahan yang kita miliki sekarang ini, kita bisa menyiapkan apa yang semestinya kita lakukan. Oke, aku bersedia. Seru kan? Bagaimana bila ini adalah awal dari sebuah perubahan ke berlimpahan? Dan bagaimana bila kalau masih bingung, kamu bisa bersedia untuk memilih kelas dan mulai untuk melangkah. Karena saya hanya bisa ajarin cara melangkah, tapi kamu yang harus melangkah. Dan pada saat kamu melangkah, kamu akan paham, oh begini toh caranya merubah mindset. Oh begini toh caranya menerima. Oh begini toh caranya bersedia. Seru kan? Dan apakah siap untuk jadi kaya? Gak semua orang siap loh jadi kaya. Ada banyak orang menggunakan pikiran sebagai limitasi dan penjara buat hidupnya. Kalau nggak susah, kenapa nggak dibikin tambah susah? Iya. Jadi akhirnya konsep hidupnya adalah bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian, bekerja banting tulang, berkeringat, berdarah-darah. Apapun yang kamu pikirkan, maka akan terjadi sesuai dengan realitanya. Mau berubah nggak? Cuman gitu doang pertanyaannya. Pengalaman saya dengan teman-teman yang ambil kelas yang kemarin itu terselesaikan di kelas 1-2. Yes, jadi semua ketakutan, semua tentang hal-hal yang menghambat kita di awal-awal itu beres di kelas 1-2. Di kelas 3-4 ini kita sudah mulai melangkah untuk menciptakan sebuah perubahan. Jadi yang tadinya sulit untuk menentukan, sulit untuk melihat hal positif, itu pecah semua di kelas 1-2. 3-4 ini kita mulai nata. Kenapa mulai nata? Karena dari bersyukur kita akan mulai memilih berkelimpahan, dan dari kelas yang keempat kita akan mulai memilih pilihan. Karena berapa dari kita yang ketakutan sama pilihan? Begitu pilihannya ada 3-4, buang 3, pilih 1. Begitu pilihannya ada 10, buang 9, pilih 1. Jadi akhirnya kita takut untuk membuat pilihan. Makin banyak pilihannya, ngerasa makin salah. Lucu. Oke? Ada pertanyaan nggak? Saya kasih kesempatan 1 orang untuk bertanya. Nggak ada? Kalau nggak ada, aku jelaskan tentang 8 seri dari kelas Creating My Life. Di dalam kelas seri ini tuh ada 8 seri, di mana seri ini memang spesial diformulasikan untuk membantu dan mendampingin Anda dan memfasilitasi Anda dalam menciptakan perubahan. Seringkali kendala pertama selalu takut dan bingung. Itu semua difasilitasi di kelas pertama, ya. Dan nggak ada yang namanya terlambat. Kalian masih bisa kejar, kalian masih bisa beli recordingnya, kontak sama Siska. Dan kemudian di kelas yang kedua, kita mulai membuat sebuah perubahan. Gimana sih caranya mulai berubah dari aku yang dulu menjadi aku yang sekarang? Bagaimana mulai memilih dirimu? Itu semua diterangkan di kelas kedua, Transformation with Gratitude. Dan kemudian di kelas yang ketiga, ini kita mulai untuk belajar melihat dan belajar bersedia untuk keberlimpahan. Itu akan didapatkan di kelas yang ketiga. Jadi creating abundance, bagaimana caranya kita mulai menciptakan banyak hal dalam hidup. Dan yang kelas keempat ini adalah Joy of Choices. Kita akan belajar untuk melihat betapa banyaknya opsi pilihan kita dan bagaimana cara menentukan pilihan. Karena kamu boleh pilih 1, 2, 3, 4, atau semua pun boleh. Kamu bisa menentukan mana urutannya, apa yang dipilih dahulu dan apa yang tidak dipilih dahulu. Dan semuanya itu
jelas bimbingannya. Ya, asal kamu ngikutin pola latihannya, semuanya akan jelas, pola bimbingannya akan jelas, dan kesadaranmu akan makin terlatih dan makin terlatih. Dan kemudian di kelas kelima, saya akan mulai bimbing kalian untuk mengenal masing-masing Claire-nya masing-masing. Kenapa saya penting untuk memperkenalkan Claire? Karena besar dari kita, semua orang itu punya Claire. Ya, yang namanya Claire adalah panca indera keenam. Semua manusia diciptakan komplit dengan panca indera keenamnya. Kenapa penting? Karena nggak ada satu kelas pun yang pernah ngajarin kamu mengenal, mengerti, dan menggunakan Claire-nya. Dan bagaimana bila ternyata pikiran-pikiran yang selama ini kamu pikir pengganggu justru ada kekuatanmu yang paling tinggi. Dan bagaimana cara pakainya? Dan bagaimana bila dengan awareness itu kamu bisa mengenal, oh langkah ini not good for me, langkah itu yang tepat buat aku. Oh langkah ini akan bikin bawa masalah, langkah ini yang tepat buat aku. Dan itu menggunakan Claire. Jadi pada saat kita tidak memahami Claire-nya masing-masing, panca indera keenamnya, dan membuat banyak judgment di dalamnya, kamu akan stuck dengan pikiranmu sendiri dan kamu akan menghakimi dirimu sendiri dan kamu akan terpenjara dengan pikiranmu sendiri. Maka kelas keempat, 5 ini akan bikin kita keluar dari area situ dan kamu akan punya pikiran yang jernih, tenang, dan relatif joy. Everyday relative joy. Kamu bisa aware tentang banyak hal, tapi kamu bisa dengan cepat sekali keluar dari area nggak menyenangkan dan kembali lagi ke area joy. Dan kemudian yang keenam adalah living in present, adalah bagaimana caranya kalian hadir seutuhnya. Jadi karena sering kali kita hidup tapi nggak di tempat, pikirannya ngejalanin kemana, kita jalanin banyak hal, habis itu kita nuduh hal-hal yang tidak kita sadarin sebagai kegiatan gaib lah, hilang dicuri tuyul lah, atau hilang dikerjain orang lah, atau hal-hal nggak jelas lainnya, padahal nggak ada terjadinya seperti itu, semua cuman karena kamu check out. Jadi karena kamu ada di sini, tapi pikiranmu nggak ada di sini, kamu melayang-layang ke tempat lain, jadi kamu ngerjain banyak hal tanpa kesadaran. Dan kemudian bagaimana agar kita bisa hidup dan tidak bisa dihentikan lagi? Bagaimana bila orang lain yang berusaha untuk menjatuhkan kamu, mereka-mereka yang jealous karena kamu lebih baik dari mereka, kamu lebih keren dari mereka, dan kamu nggak perlu berhenti untuk tunggu mereka, kamu boleh maju terus. Kamu boleh semakin kaya, kamu boleh semakin bahagia, kamu boleh ketawa bahagia, dan nggak perlu ragu untuk memilih dirimu sendiri. Ya, itu adalah kelas yang ke-7, dan yang kelas yang terakhir adalah hidup yang berdamai dan berdaya. Ini adalah kelas terakhir yang ada di seri ini sementara ini, dan ini yang akan menciptakan kehidupan kita yang berkelanjutan, terus bisa berkarya, terus bisa berkelimpahan, dan unstoppable. Jadi mudah-mudahan program ini bisa membuat kita memilih kehidupan yang kamu inginkan. Everything is possible. Ya, pertanyaannya, mau mulai jalan nggak? Atau cuman bermimpi dan berharap dikasih semuanya dari Tuhan, kita cuman tinggal diem dan tutup mata dan semua datang. Saya cuman bisa titip pesan, mimpi jangan panjang-panjang. Sudah waktunya bangun dan berkarya, ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya kembalikan lagi ke Bu Isti. Link untuk pendaftaran kelas ada di email masing-masing. Nanti kita akan kirim ke email masing-masing. Dan link untuk taster yang minggu depan juga akan kami kirim ke email masing-masing. Tapi tolong daftar dulu di link yang ada di chat yang kita kirim sekarang. Oke, saya kembalikan tempat dan waktunya kepada Bu Isti. Terima kasih dokter, tempat saya masih di sini. Oke, teman-teman, terima kasih untuk minggu depan masih ada free taster, free Zoom tanggal 30 September dengan judul Joy of Choices yang akan dibawakan oleh Dr. David Budi. Jadi teman-teman silakan register kembali ya. Jadi registration yang kemarin hanya untuk hari ini, untuk yang minggu depan registration kembali. Baik, untuk semua pertanyaan bisa diajukan ke Siska atau untuk melakukan pendaftaran silakan klik link juga di situ. Baik, terima kasih untuk
kehadirannya malam ini. Kami berbahagia karena Anda semua hari ini memilih untuk kelas ini. Semoga apa yang didapat hari ini membuka banyak possibility, membuka banyak pilihan dalam kehidupan kita masing-masing. Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih semua. Selamat malam. Selamat malam. Thank you.